Yeshua Mashiach adalah Yahweh penyelamatmu, melindungi dan memberkatimu, berserta Ruh HaKodes menyertai dan menuntunmu. Saudara-saudari yang dikasihi Yeshua Mashiach, akhir-akhir ini sering kita melihat dan mendengar kesaksian-kesaksian tentang telah sangat dekat kita masuk dalam masa akhir zaman di YouTube, TikTok, Instagram, dan media online lainnya. Bahkan kami menemukan adanya kesaksian dari 8 orang individu yang telah memberikan kesaksian melalui penglihatan ataupun mimpi, menyampaikan bahwa masa pengangkatan atau rapture akan terjadi pada bulan September 2025. Beberapa di antaranya menyebutkan tanggal kejadiannya, yaitu tanggal 23 dan 24. Semua kesaksian ini bersifat spiritual personal, visi, mimpi, pesan ilahi, dan disebut dalam konten publik, video, atau diskusi. Tidak ada mekanisme verifikasi independen. Semua berdasar interpretasi individu. Bagaimana kita menyikapi atas kesaksian tersebut? Langsung mempercayainya atau mengabaikan, menganggap itu kesaksian palsu? Saudara-saudari, pada bahasan kita kali ini bukan untuk membenarkan atau menolak tanggal tertentu tentang pengangkatan, tetapi untuk menyikapi secara bijak kesaksian dan penglihatan yang makin banyak dibagikan, termasuk yang menunjuk pada bulan September 2025. Kita tidak menolak nubuat atau mimpi, sebab itu bisa menjadi cara Elohim berbicara. Tetapi kita juga tidak boleh gegabah, menaruh keyakinan mutlak pada tanggal, tanpa ada peneguhan yang benar-benar kokoh dari Roh Kudus dan Kitab Suci. Apakah mungkin Elohim memberi peringatan tentang waktu yang sangat dekat? Sangat mungkin. Kitab Amos 3 ayat 7 berkata, "Sungguh Tuhan Yahweh tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan rahasianya kepada hamba-hambanya para nabi." Namun, kita juga harus ingat peringatan Yesua dalam Matius 24 ayat 36, bahwa tidak ada seorang pun tahu hari dan jamnya, hanya Bapa. Tapi yang tahu musim dan masa adalah mereka yang berjaga dan peka terhadap suara Roh Kudus. Lalu, bagaimana kita menyikapi kesaksian pengangkatan yang dikatakan akan terjadi September 2025? Kita tidak menertawakan, tapi juga tidak menelan mentah-mentah. Kita uji dengan firman dan dengan roh kita, apakah itu sungguh-sungguh berasal dari Elohim. 1 Tesalonika 5 ayat 20-21 berkata, "Jangan anggap rendah nubuat-nubuat, tetapi ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik." Jadi, menyikapi dengan penuh kepekaan adalah sikap yang dewasa secara rohani. Lalu, bagaimana jika itu benar-benar terjadi? Bagaimana jika benar Elohim sedang memberi kesempatan terakhir untuk bersiap dalam waktu hitungan minggu atau bulan? Maka tidak ada waktu untuk main-main lagi. Jangan sibuk memperdebatkan tanggalnya, tapi pastikan saudara sudah ada di dalam Yeshua HaMashiach dengan iman yang murni, hidup dalam pertobatan sejati, dan tidak terikat oleh dunia ini. Jangan tunggu keajaiban atau bukti fisik. Yesua datang seperti pencuri, tak terlihat, tak terduga, tapi akan sangat nyata bagi mereka yang dibawa naik oleh kuasanya. Mereka akan hilang seketika. Kesaksian demi kesaksian memang terus meningkat. Dari berbagai negara, dari anak-anak kecil, orang tua,
bahkan mereka yang sebelumnya jauh dari Tuhan. Polanya sama. Yesus berkata, "Waktu sudah sangat singkat." Untuk itulah saat ini kita perlu menyikapi dan memberi perhatian khusus terhadap kesaksian ini. Kita harus uji terlebih dahulu, apakah ini benar? Jika kesaksian ini benar, tentunya akan memberikan dampak yang baik terhadap orang yang mempercayainya untuk segera bertobat. Namun bila ternyata nanti kesaksian tersebut tidak terjadi, tentu menimbulkan dampak yang tidak baik bagi yang terlanjur mempercayainya. Bisa saja seseorang menjadi tidak percaya lagi terhadap kesaksian, bahkan tidak percaya Alkitab terhadap tanda-tanda akhir zaman. Masa 7 tahun yang sering dibicarakan dalam konteks akhir zaman biasanya merujuk pada masa kesusahan besar atau tribulasi selama 7 tahun yang disebutkan dalam kitab Daniel dan Wahyu. Tanda-tanda diawalinya masa 7 tahun ini biasanya meliputi. Mari kita uraikan Daniel 9 ayat 27, ILT 3, ayat demi ayat untuk memahami perjanjian damai sebagai tanda awal masa 7 tahun. Daniel 9 ayat 27 mengatakan, ia akan menguatkan perjanjian dengan banyak orang untuk satu masa, yaitu 7 tahun. Dan pada tengah masa itu, ia akan menghentikan korban dan persembahan. Ia akan menguatkan perjanjian dengan banyak orang. Ia sering dimengerti sebagai tokoh kuat atau antikristus yang muncul menjelang akhir zaman. Perjanjian dengan banyak orang berarti ada kesepakatan damai atau politik besar yang melibatkan Israel dan bangsa-bangsa lain. Perjanjian ini mungkin menjamin keamanan, pengakuan, dan kebebasan beribadah bagi Israel. Perjanjian ini penting karena menjadi dasar awal dimulainya masa kesusahan. Untuk satu masa, yaitu 7 tahun. Masa yang dimaksud adalah 7 tahun. Terbagi menjadi 2 bagian. 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Perjanjian ini dirancang untuk berlaku selama masa penuh itu, memberi ilusi perdamaian dan stabilitas. Pada tengah masa itu, dia akan menghentikan korban dan persembahan. Tepat di paruh waktu, yaitu 3,5 tahun, tokoh itu mengingkari perjanjian dengan menghentikan korban dan persembahan di bait suci. Ini menandai awal dari kesusahan besar yang sesungguhnya, penganiayaan dan penindasan terhadap umat Hamasyah. Menghentikan korban berarti merusak ibadah umat Israel dan menunjukkan tindakan yang menentang Elohim. Perjanjian ini biasanya diasosiasikan dengan pembangunan bait suci ketiga di Yerusalem, karena hanya saat bait suci berdiri, kurban dan persembahan dapat dilakukan. Jadi, perjanjian ini memungkinkan ibadah korban berlangsung dulu selama 3,5 tahun awal, lalu dihentikan secara paksa. Perjanjian damai besar inilah tanda awal dimulainya masa 7 tahun kesusahan besar. Awalnya akan ada perdamaian dan rasa aman, tetapi kemudian di tengah masa, penipuan dan pengingkaran perjanjian memicu bencana dan penderitaan besar. Wahyu 13:1-8 menggambarkan makhluk atau binatang yang sering diartikan sebagai antikristus. Binatang ini muncul dari laut, simbol dunia yang kacau. Dia diberi kuasa oleh naga, setan.
dia mendapat kuasa dan tahta serta otoritas atas banyak bangsa. Dia menuntut penyembahan dan memerintah dengan kekerasan. Dia melakukan tanda-tanda dan mukjizat palsu untuk menyesatkan banyak orang. Tokoh yang membuat perjanjian damai dalam Daniel 9 ayat 27 ini sangat mungkin adalah Antikristus yang digambarkan dalam Wahyu 13. Pada awal masa 7 tahun, Antikristus ini berperan sebagai pemimpin dunia yang tampak membawa kedamaian dan stabilitas, termasuk kepada Israel. Perjanjian damai yang ia buat memungkinkan pembangunan bait suci ketiga dan berlangsungnya korban dan ibadah selama 3,5 tahun pertama. Namun, di tengah masa itu, 3,5 tahun, ia mengingkari perjanjian dan memulai penganiayaan terhadap umat Hamasya, menghentikan korban dan menuntut penyembahan dirinya. Tanda-tanda yang Wahyu 13 gambarkan. Perjanjian damai tercapai dan bait suci ketiga mulai berfungsi. Kepemimpinan Antikristus muncul dan berkuasa atas banyak bangsa. Perdamaian yang semu tetapi penuh tipu daya. Munculnya penganiayaan terhadap orang percaya yang menolak menyembah Antikristus. Penghentian korban dan ibadah di bait suci pada pertengahan masa 3,5 tahun. Penyebaran tanda atau tanda binatang untuk mengontrol manusia. Masa 7 tahun kesusahan besar dimulai dengan perjanjian damai yang dibuat oleh Antikristus, diikuti dengan periode perdamaian palsu dan ibadah di bait suci. Namun pada pertengahan masa, perjanjian itu diingkari, korban dihentikan, dan masa kesusahan yang sesungguhnya dimulai, diiringi penganiayaan dan tipu daya besar yang digambarkan Wahyu 13. Perjanjian damai besar yang dibuat oleh bangsa Israel dengan negara-negara sekitar, terutama dalam konteks bait suci ketiga yang akan dibangun kembali. Dalam nubuat Daniel 9 ayat 27 ILT 3, masa 7 tahun itu diawali oleh sebuah perjanjian yang dibuat oleh tokoh kuat, sering dipahami sebagai Antikristus, dengan banyak pihak, terutama bangsa Israel. Perjanjian ini adalah sebuah kesepakatan damai yang sangat penting dan dianggap sebagai awal dari masa kesusahan besar. Tokoh yang disebut penguasa yang kuat akan mengikat perjanjian dengan banyak orang untuk satu masa, yaitu 7 tahun penuh. Perjanjian ini biasanya diartikan sebagai kesepakatan politik atau perdamaian yang mencakup bangsa Israel dan negara-negara lain di sekitarnya. Kesepakatan ini memberikan rasa aman dan damai sementara, sehingga dianggap sebagai tanda bahwa masa 7 tahun sudah dimulai. Namun, pada tengah masa 3,5 tahun, perjanjian ini akan diingkari dan tokoh itu akan menghentikan korban dan persembahan di bait suci, menimbulkan kesusahan besar. Perjanjian ini juga terkait erat dengan rencana pembangunan kembali bait suci ketiga di Yerusalem, karena hanya pada saat ada bait suci, korban dan persembahan dapat dilakukan. Perjanjian damai ini bukan hanya perjanjian biasa, melainkan momen kunci yang menandai awal dari masa penuh ujian dan kesusahan besar selama 7 tahun. Mari kita uraikan Daniel 9 ayat 27, ILT 3, ayat demi ayat untuk memahami perjanjian damai sebagai tanda awal masa 7 tahun. Daniel 9 ayat 27 mengatakan, ia akan menguatkan perjanjian dengan banyak orang untuk satu masa, yaitu 7 tahun.
Dan pada tengah masa itu, ia akan menghentikan korban dan persembahan. Ia akan menguatkan perjanjian dengan banyak orang. Ia sering dimengerti sebagai tokoh kuat atau antikristus yang muncul menjelang akhir zaman. Perjanjian dengan banyak orang berarti ada kesepakatan damai atau politik besar yang melibatkan Israel dan bangsa-bangsa lain. Perjanjian ini mungkin menjamin keamanan, pengakuan, dan kebebasan beribadah bagi Israel. Perjanjian ini penting karena menjadi dasar awal dimulainya masa kesusahan. Untuk satu masa, yaitu 7 tahun. Masa yang dimaksud adalah 7 tahun. Terbagi menjadi 2 bagian. 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua. Perjanjian ini dirancang untuk berlaku selama masa penuh itu, memberi ilusi perdamaian dan stabilitas. Pada tengah masa itu, dia akan menghentikan korban dan persembahan. Tepat di paruh waktu, yaitu 3,5 tahun, tokoh itu mengingkari perjanjian dengan menghentikan korban dan persembahan di Bait Suci. Ini menandai awal dari kesusahan besar yang sesungguhnya, penganiayaan dan penindasan terhadap umat Hamasyah. Menghentikan korban berarti merusak ibadah umat Israel dan menunjukkan tindakan yang menentang Elohim. Perjanjian ini biasanya diasosiasikan dengan pembangunan Bait Suci ketiga di Yerusalem, karena hanya saat Bait Suci berdiri, kurban dan persembahan dapat dilakukan. Jadi, perjanjian ini memungkinkan ibadah korban berlangsung dulu selama 3,5 tahun awal, lalu dihentikan secara paksa. Perjanjian damai besar inilah tanda awal dimulainya masa 7 tahun kesusahan besar. Awalnya akan ada perdamaian dan rasa aman, tetapi kemudian di tengah masa, penipuan dan pengingkaran perjanjian memicu bencana dan penderitaan besar. Wahyu 13:1-8 menggambarkan makhluk atau binatang yang sering diartikan sebagai antikristus. Binatang ini muncul dari laut, simbol dunia yang kacau. Dia diberi kuasa oleh naga, setan. Dia mendapat kuasa dan tahta serta otoritas atas banyak bangsa. Dia menuntut penyembahan dan memerintah dengan kekerasan. Dia melakukan tanda-tanda dan mukjizat palsu untuk menyesatkan banyak orang. Tokoh yang membuat perjanjian damai dalam Daniel 9 ayat 27 ini sangat mungkin adalah antikristus yang digambarkan dalam Wahyu 13. Pada awal masa 7 tahun, antikristus ini berperan sebagai pemimpin dunia yang tampak membawa kedamaian dan stabilitas, termasuk kepada Israel. Perjanjian damai yang ia buat memungkinkan pembangunan Bait Suci ketiga dan berlangsungnya korban dan ibadah selama 3,5 tahun pertama. Namun, di tengah masa itu, 3,5 tahun, ia mengingkari perjanjian dan memulai penganiayaan terhadap umat Hamasyah, menghentikan korban dan menuntut penyembahan dirinya. Tanda-tanda yang Wahyu 13 gambarkan. Perjanjian damai tercapai dan Bait Suci ketiga mulai berfungsi. Kepemimpinan antikristus muncul dan berkuasa atas banyak bangsa. Perdamaian yang semu tetapi penuh tipu daya. Munculnya penganiayaan terhadap orang percaya yang menolak menyembah antikristus. Penghentian korban dan ibadah di Bait Suci pada pertengahan masa 3,5 tahun. Penyebaran tanda atau tanda binatang untuk mengontrol manusia. Masa 7 tahun kesusahan besar dimulai dengan perjanjian damai yang dibuat oleh antikristus, diikuti dengan periode perdamaian palsu dan ibadah di Bait Suci. Namun pada pertengahan masa, perjanjian itu diingkari, korban dihentikan, dan masa kesusahan yang sesungguhnya dimulai.
diiringi penganiayaan dan tipu daya besar yang digambarkan Wahyu 13. Saudara-saudara, ada yang mengatakan rapture akan terjadi September 2025. Namun, kita harus menimbangnya berdasarkan firman Elohim. Kitab Wahyu dan nubuat para nabi memberi urutan tanda jelas sebelum akhir zaman. Salah satu tanda itu adalah peristiwa supranatural dan nubuat yang mulai digenapi. Beberapa sudah tampak, namun nubuat besar yang menjadi penentu masih belum terjadi hingga saat ini. Wahyu pasal 11 menyebutkan dua saksi Elohim di Yerusalem. Mereka bernubuat 1260 hari, mengenakan kain kabung, dan berkuasa melakukan mujizat besar. Dunia akan menyaksikannya. Hingga kini, dua saksi itu belum hadir di hadapan dunia. Tanpa peristiwa ini, urutan nubuat belum lengkap. Ini fakta Alkitab yang wajib diperhitungkan sebelum percaya pada prediksi rapture. Memang, tanda-tanda supranatural mulai tampak. Bencana alam ekstrim, fenomena langit langka, gejolak politik, dan penganiayaan terhadap orang percaya. Namun, semua ini baru pendahuluan. Nubuat besar itu akan membuat dunia gemetar. Dua saksi akan dibenci, dibunuh, lalu dibangkitkan di hadapan semua orang. Tanpa tanda ini, klaim rapture September 2025 tidak sesuai urutan nubuat. Karena itu, marilah kita berjaga. Yeshua sudah mengingatkan, jangan tertipu. Nubuat adalah rangkaian, bukan potongan acak. Sampai dua saksi itu muncul, tetaplah kudus dan setia menantikan Yeshua HaMashiach. Maka sikap yang benar adalah hidup seolah-olah rapture terjadi hari ini tetapi tetap bekerja dan melayani seolah-olah itu masih beberapa tahun lagi. Tapi hati dan rohmu tetap siap sekarang juga. Bagi yang masih hidup dalam dosa, jangan tunda bertobat. Bagi yang sudah percaya tapi suam-suam kuku, ini saatnya untuk menyala kembali. Roh Kudus sedang mempersiapkan mempelai yang kudus dan tak bercacat. Jangan sibuk membuat spekulasi dan sensasi. Tetaplah fokus membangun hubungan pribadi dengan Yeshua Masiah. Bukan informasi tentang tanggal yang menyelamatkan, tetapi kehidupan yang benar di hadapannya. Terakhir, saya mengajak semua, mari bersiap, bukan karena takut, tapi karena cinta. Karena kita rindu berjumpa dengan Yeshua HaMashiach, Tuhan kita yang setia. Siapkan pelita, siapkan minyak, sebab mempelai datang. Saudara-saudari yang terkasih, bukan tanggal yang terpenting, tapi kesiapan hati. Tapi jika suara Roh Kudus dan para saksi menunjukkan bahwa waktunya sudah amat dekat, apakah kita masih tidur? Mari berjaga.